Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini, di hari yang cerah ini, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara BDR, belajar dari rumah ya. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, ibu banggakan, anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Alhamdulillah, ibu juga untuk saat ini ada dalam keadaan baik ya. Mungkin ini berkat doa kalian semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita bacakan doa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih akan doanya ya, atas doanya. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh kalian barusan tersampaikan kepada orang-orang yang sedang sakit dan mereka diberikan kesehatan, dan juga untuk kita semua diberikan keberkahan, keselamatan dan kesehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, ibu banggakan, anak soleh dan soleha, pada kesempatan ini ibu akan memberikan beberapa materi. Seperti biasa, ibu akan memberikan motivasi belajar untuk kalian. Ibu akan memberikan pesan-pesan moral untuk kalian. Intinya kalian harus menjadi siswa yang baik, siswa yang bertanggung jawab atas alma mater kalian, karena pada dasarnya walaupun kalian belajar di rumah sama dengan belajar di sekolah, peraturan harus tetap dijalankan itu ya. Cuma ada beberapa inti peraturan-peraturan yang kalian tidak bisa dilaksanakan untuk saat ini. Jadi selama pandemi ini, walaupun kalian belajar di rumah, tetapi mengikuti pembelajaran ini wajib untuk kalian, hukumnya wajib ya. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, ibu banggakan, sebelum materi ini dimulai, seperti biasa ibu akan membakar semangat kalian biar kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran ini ya. Dengan lagu, seperti ingat ya, lagu semangat belajar. Siap ya? Siap, 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat pagi, semangat siang. Semangat, 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 ayo belajar di rumah. Semangat, 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 jaga sikap, jaga prestasi. Semangat, 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 ayo kita mengejar mimpi. Semangat, 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 semangat pagi, semangat siang. Semangat, 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 ayo belajar di rumah. Semangat, 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 hormat guru dan orang tua. Semangat, 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 mari kita mengejar mimpi. Yes, 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 yes. Semangat, BDR-nya luar biasa. Bagus ya. Ikuti di rumah semua ya. Nanti setelah kita bertemu, kita akan nyanyikan bersama-sama lagi ya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi untuk pembelajaran hari ini yaitu ibu akan menyampaikan pesan moral untuk kalian ya. Kalian siapa yang di rumahnya sering mengerjakan hal-hal yang tidak disenangi orang tua kalian, misalkan tidak membantu orang tuanya, suka melawan ke orang tuanya, tidak pernah belajar, main-main terus sehingga orang tuanya kesel, jengkel ke kalian. Ayo siapa? Ada mungkin 1, 2, 3, ada pasti. Nah itu ya, jangan dilakukan lagi oleh kalian, jangan dikerjakan lagi. Kalian harus sayang ke orang tua kalian ya. Begitu sayangnya orang tua kalian sampai apapun dikorbankan untuk kalian. Kalian tidak boleh melawan atau misalkan kalian selalu marah-marah ke orang tua, itu hukumnya haram. Kalian tidak boleh seperti itu. Ibu yakin kalian baik semua ya. Anak-anak ibu kan anak soleh dan soleha itu ya. Lalu sikap pergaulannya harus dijaga. Ingat, ini baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang sering keluyuran di jalanan. Ibu suka melihat ada 1 orang, 2 orang, 3 orang ya, waktunya pembelajaran masih berkeluyuran di luar. Ada itu, ibu
suka lihat ya. Cuma ibu kalau mau ditegur sama ibu, mereka aja sudah lari duluan, udah naik motor. Nah ibu harap kalian itu harus benar-benar bisa menjaga sikap kalian. Waktunya belajar kalian belajar, waktunya di rumah kalian di rumah. Jangan sering berkeluyuran. Sekolah aja dilarang, apalagi kalau berkeluyuran kalian main dengan orang-orang atau dengan teman-teman yang kurang bertanggung jawab, dalam arti anak-anak yang selalu mengajak ketidakbaikan, misalkan di luar ngajak merokok, ngajak misalkan nongkrong-nongkrong, main-main motor-motoran, keliling gak jelas gitu, mau ke pelabuhan kemana-mana, itu nggak boleh ya, apalagi di masa pandemi ini. Ikuti peraturan sekolah, ikuti peraturan pemerintah, jaga sikap pandeminya dengan kemana-mana menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, cuci tangannya harus sering dicuci. Lalu apa? Jaga kesehatannya, rajin berolahraga, rajin makan yang bagus. Jangan sampai kalian malas-malesan makan, itu harus dijaga. Soalnya kalau sudah sakit, nanti lambungnya akan kena. Itu sakit ya, nanti akan menambah masalah baru. Kalau masalah baru datang, kalian sakit, itu nanti tidak bisa mengikuti pembelajaran. Jadi kalian tidak semangat karena sakit. Jadi tolong, makanya harus dijaga kesehatannya, jaga pola hidup sehatnya ya. Jaga pola hidup sehat ini untuk kebaikan kalian. Kasihan orang tuanya, kalian harus sayang ke orang tua. Orang tua itu begitu sayangnya ke kalian. Kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, tolong jaga ya perasaan orang tua, jangan sampai tersinggung oleh kalian ya. Anak-anakku sekalian, di rumah kalian harus benar-benar juga menjaga sikap peribadatannya. Siapa yang rajin sholat 5 waktu, kalau masih mengerjakan yang 5 waktu dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, wah luar biasa, hebat, ibu senang ya. Silahkan rajinlah sholat yang 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat-sholat duhanya, dengan sholat tahajudnya, itu bagus sekali. Yang biasa kalian sholat duha di sekolah, di rumah juga laksanakan sholat duhanya ya. Yang biasa di sekolah kalian suka baca buku-buku literasi, laksanakan literasinya di rumah. Yang biasanya di sekolahnya misalkan senang belajar, senang ini, senang itu, kerjakan di rumah. Silahkan kerjakan di rumah, daripada kalian main keluyuran ke sana ke sini. Kerjakan. Sekarang masa liburannya sudah habis, jadi sekarang masuk ke waktu pembelajaran. Hari Senin ini kalian Bismillahirrahmanirrahim, belajarlah dengan baik, maka nanti hasilnya pun akan baik untuk kalian ya. Jangan sampai kalian malas-malesan. Kalau dari awal kalian malas, sampai kapanpun kalian akan menjadi seorang pemalas. Tidak boleh dibiasakan ya. Kelas 9 sekarang kalian harus benar-benar meningkatkan hati yang lapang ya, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan kesabaran kalian, meningkatkan semangat belajar kalian. Jangan sampai kalian malas-malasan, karena kalau malas-malasan nantinya menjadi seorang yang pemalas. Gaulnya harus dijaga. Jadi ketika ada orang, teman-teman kalian yang misalkan mengajak ketidakbaikan, kalian tolak saja ya. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut dengan kalian karena saya harus mengerjakan ini, karena saya harus mengikuti pembelajaran. Pasti ada itu ketika kalian mau mengikuti pembelajaran di rumah. Jangankan di rumah, di sekolah aja pada mengganggu, apalagi kalau di rumah ya. Di bawah-bawah itu kan suka ada orang-orang yang suka ngajakan gak benar. Makanya di sekolah dilarang ketika siswanya main keluar, karena di luar itu banyak orang-orang yang nongkrong mengajak ketidakbaikan ke kalian. Makanya kalian harus hati-hati ya. Kenapa sekolah melarang kalian berkeluyuran? Itu untuk kebaikan kalian ya. Kalau kalian tidak memperhatikan kalian, dibiarkan kalian mau bermain apa juga, tetapi karena kami peduli ke kalian, makanya kalian diraih untuk jangan mengikuti teman-teman kalian yang tidak baik gitu. Jadi ketika ada teman-teman yang ngajak merokok, ngajak main, ngajak apa, katakan tidak, harus berani mengatakan tidak untuk hal itu. Tetapi kalau misalkan ngajak ke masjid, ngajak kebaikan, silahkan ikuti. Bukannya kalian larut. Kalau kalian misalkan tidak bisa mengatakan tidak, kalian lebih baik menghindar saja.
Jangan sampai kalian larut dengan mereka. Mereka bisa-bisa menghancurkan diri kalian, karena pada dasarnya pergaulan itu, kalau kita bergaul dengan yang penjual asin, katanya kita juga akan ke bawah asinnya ya. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan terbawa bau wanginya. Kalau kita berjual dengan yang menjual bensin, kita juga akan terbawa bau bensin. Itu istilahnya, itu hanya istilah, padahal tidak. Tukang asin sekarang itu wangi-wangi, tukang bensin sekarang itu wangi-wangi ya. Makanya itu hanya istilah, tolong dijaga gaulnya, jangan sampai kalian terbawa pergaulan yang tidak baik ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi sekarang juga ada sisipan materi. Ini sebenarnya materi inti ya, tetapi ini juga sudah dijelaskan oleh Ibu secara gamblang, secara luasnya, yaitu hubungan baik antara umat beragama. Nah, ini kembali juga ke pergaulan. Jadi agama itu, di kita itu ada berapa agama, masih ingat? Siapa yang masih ingat? 6, iya, pintar. Agama apa aja? Islam, terus apa? Katolik, lalu apa lagi? Protestan, iya. Lalu Hindu, Buddha, dan Konghucu, iya. Kalau Islam di mana? Beribadahnya di masjid. Lalu Katolik di gereja, Protestan di gereja, Hindu di pura. Lalu apa? Buddha di wihara, dan Konghucu di kelenteng. Gitu, pintar ya. Kalian masih ingat, pasti masih ingat materi yang Ibu sampaikan waktu kelas 8 kemarin, dan hal-hal yang penting-pentingnya dalam berhubungan beragama itu. Intinya kalian harus benar-benar menjaga hubungan baik dengan mereka, walaupun mereka bukan agama Islam, tapi harus dijaga. Jangan sampai kalian mengusik mereka, dalam arti kalian mempermasalahkan mereka. Jangan sampai kalian harus bersatu ya. Walaupun mereka bukan agama Islam, kita beragama Islam, jangan sampai ada perdebatan dengan mereka. Mereka punya ketentuan keagamaan mereka, kita juga. Yang penting kita komitmen dengan agama kita sendiri. Nah, dengan cara apa komitmen? Rajin sholatnya, harus benar-benar peribadannya dijalankan. Mereka juga ada proses peribadatan mereka jalankan. Kita juga ada tuntutan peribadatan untuk kita juga banyak ya, diantaranya sholat, puasa, ngaji, bertingkah laku dengan baik kepada sesama manusia, hublum minallah, hublum minannasnya harus seimbang. Itu ada, mereka juga sama, itu mereka urusan mereka, kita juga urusan kita. Untuk masalah peribadatannya jangan sampai kita mengusik mereka. Selama mereka tidak mengusik kita jangan mengusik, karena Rasulullah juga melarang kalau umatnya mengusik mereka ya. Kalau yang mengusik mereka, katanya nanti hubungannya dengan beliau, dengan Rasul, apalagi kita sebagai umat. Nah, yang penting hubungan antara umat beragama itu kita harus bersatu. Apalagi kita negaranya negara apa? Negara Pancasila, ada dasar hukumnya ya. Hubungan baik antara umat beragama, jangan sampai riweuh, ribut. Apalagi masalah pandemi ini, bukan masalah itu aja, masalah pandemi aja kita sudah susah, udah ribet, sudah banyak masalah sekali, banyak peraturan yang harus dilakukan oleh kita, apalagi urusan masalah seperti itu ya. Yang penting kalian hiduplah baik dengan orang-orang tertentu, dengan orang-orang yang sifatnya itu di luar agama. Kita bersatu aja, mereka dan kita untuk masalah hal keagamaannya itu ya. Anak-anakku sekalian, ada beberapa pesan tadi yang Ibu sampaikan, masalah ini masalah itu. Cuma Ibu ingat satu untuk kalian, jangan sampai kalian melanggar tata agama ya, melanggar norma agama. Jalankan proses pembelajaran di dalam agama pun kalian harus dilaksanakan dengan baik. Yang penting kalian ngajinya harus benar, sholatnya harus benar, belajarlah dengan baik itu. Apalagi sekarang banyak waktu di rumah, silahkan ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran di rumah, silahkan kalian belajar ngaji, belajar sholat, belajar itu, belajar ini. Berdalamlah biar kalian menjadi seorang manusia yang handal, yang baik ya. Ibu yakin kalian pasti bisa, karena cita-cita kalian itu masih tinggi. Kalian harus benar-benar dari mulai menganjak dari masih itu, hati-hati biar kalian nanti sampai ke tingkat tingkat pusatnya ya, biar kalian nanti tercapai cita-citanya. Jadi di ujung gunung itu kan ada puncak, sampai tingkat puncak. Mudah-mudahan kalian selamat, jangan sampai kalian tergelincir di jurang kegagalan itu kan. Masih ingat teori tentang cita-cita itu ya? Kalian itu
sekarang itu lagi meniti ke tingkat puncak keberhasilan kalian. Nah, kalian mungkin masa SMP itu baru tingkat berapa di sini. Nah, untuk mencapai tingkat tujuan utama ini, kalian jangan sampai tergelincir ke tingkat ke jatuh tergelincir ke jurang kegagalan. Itu yang tidak diinginkan oleh ibu, dan untuk sama orang tua kalian juga tidak diinginkan seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang disampaikan oleh ibu. Untuk lebih jauhnya nanti kita ada pertemuan yang lain di pertemuan berikutnya. Mungkin ada materi-materi yang lain yang ingin disampaikan oleh ibu untuk kalian semua ya. Dan ibu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran daring ini. Dan ibu harap kalian selalu sehat, selalu semangat. Jangan sampai kalian males-malesan, loyo. Itu harus diusahakan, diupayakan biar kalian semangat pembelajaran di rumah. Bukan berarti kalian loyo, tetapi harus tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi, karena atas rahmat dan karunia-Nya di hari yang cerah ini kalian bisa mengikuti pembelajaran daring ini atau BDR ya. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Alhamdulillah, ibu juga untuk saat ini ada dalam kesehatan ya, jadi sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh kita barusan tersampaikan kepada orang yang sakit dan mereka disembuhkan. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan dalam proses pembelajaran kalian semua diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang ingin ibu sampaikan nanti ada beberapa materi. Yang pertama, ibu mungkin akan membakar semangat kalian dengan lagu awal-awal biasa ya, lagu semangat. Lalu kalian ibu akan memberikan tentang pesan-pesan moral untuk kalian, motivasi belajar dan sebagainya. Lalu ibu akan memberikan materi inti kita, yaitu hari ini tentang hubungan baik antara umat beragama itu ya. Baiklah, materi yang pertama ibu akan sampaikan juga, yaitu akan membakar semangat kalian. Biasanya dibakarnya itu dengan apa kalau ibu itu? Dengan lagu ya. Masih ingat kalian lagunya gimana? Lagu semangat BDR sekarang, semangat belajar dari rumah ya. Siap ya, lagunya seperti ini, ingat ya. 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat pagi, semangat siang. Semangat, 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 ayo kita belajar. Semangat, 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 jaga sikap, jaga prestasi. Semangat, 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 mari kita mengejar mimpi. Semangat, 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 ayo kita belajar di rumah. Semangat, 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 hari kita menjaga prestasi. Semangat, 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 hormat guru dan orang tua. Semangat, 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 mari kita mengejar cita. Sip. Semangat, semangat, semangat BDE. Sip. Nah itu ya, nanti kalau kita sudah bertemu, kita nyanyikan bersama lagi ya. Intinya kalian itu harus tetap semangat walau bagaimanapun keadaannya. Proses pembelajaran kita harus tetap semangat, baik itu belajar di rumah, di sekolah, intinya sama. Kalau kita semangat, tidak akan mengurangi rasa kebosanan kita. Yang penting kalian tetap harus semangat ya. Anak-anakku sekalian, kalian ingatkan sekarang bagaimana caranya menjadi seorang yang baik, bagaimana caranya biar kalian menjadi seorang yang selalu sehat. Karena dalam kesempatan ini ibu juga akan menginformasikan di masa pandemi ini kalian harus benar-benar bisa menjaga kesehatan. Kalau kita sehat, maka kita pun akan selalu
bisa menjalankan proses pembelajaran kita dengan baik. Makanya harus bisa menjaga kesehatan ya. Nah, untuk menjaga kesehatan ini tentunya kalian harus benar-benar bisa menjaga protokol kesehatan di dalam masa pandemi ini. Di antaranya kalau keluar harus menggunakan masker, harus sering mencuci tangannya, harus sering menggunakan hand sanitizer, harus sering berolahraga, makan yang banyak dan bergizi ya. Pola makannya harus dijaga, jangan sampai kalian plong tidak makan, akhirnya badan kalian itu menjadi tidak sehat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kalian harus sehat, harus bisa menjaga kesehatannya, karena pada dasarnya orang yang sehat itu orang yang selalu menjaga pola hidupnya menjadi sehat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi saat ini Ibu juga akan memberikan tentang pesan moral yang lain. Ini masa pandemi ini, Ibu harap kalian harus bisa menjaga sikap di luar, walaupun ini di luar lingkungan sekolah ya, belajarnya di rumah, sikap kalian harus benar dijaga. Kalian jangan sering main motor-motoran, jangan sering nongkrong-nongkrongan, karena pada dasar di luar sana itu banyak teman-teman kalian yang kurang bertanggung jawab. Artinya apa? Jadi banyak yang mengajak ke hal-hal negatif. Makanya Ibu selalu melarang kalian untuk berhubungan atau untuk bergaul dengan orang-orang tertentu. Di tertentu ini tanda kutip orang-orang yang selalu mengajak ketidakbaikan untuk kalian ya. Jadi intinya ketika kalian bergaul, memang bergaul boleh dengan siapa saja, tetapi harus lihat-lihat dulu. Ketika kalian bergaul dengan orang baik, ikuti. Selama itu tidak merusak pergaulan kalian atau proses sikap kalian yang baik, silahkan ikuti. Tetapi kalau mereka sudah mengajak ke hal-hal yang tidak baik, misalkan mengajak tawuran, mengajak motor-motoran yang tadi, mengajak itu, mengajak ini, jadi menambah tidak semangat ke belajar, itu jangan diikuti. Katakan tidak, tidak, tidak. Katakan tidak. Kalian harus berani mengucapkan tidak ya. Jangan sampai kalian iya akhirnya kalian larut ke lingkungan tidak baik. Nah, itu yang Ibu tidak inginkan. Makanya kalian harus bisa menjaga hubungan baik ya, hubungan baik dengan orang-orang yang tertentu, tapi menjaga sikap dengan orang-orang yang kurang baik. Intinya kalian harus benar-benar menjadi siswa-siswi SMPN 2 Gunung Buruh yang bertanggung jawab, dalam arti menjadi orang yang baik itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pembelajaran hari ini intinya yaitu Ibu juga akan mengingatkan tata tertib untuk kalian ya. Ingat, jadi nanti untuk pembelajaran itu jangan sampai jam pagi itu kelihatannya, itu jam pagi itu banyak yang suka tidak ikut belajar. Ibu cek di info grup itu kadang paling 25% juga sudah alhamdulillah itu banyak yang tidak ikut, dan itu bukan hanya info dari Ibu. Dan setelah dicek ke guru yang lain juga sama. Jadi tolong setiap pagi, yang dari pagi itu harus ikut semuanya, jangan sampai ada yang tidak ikut ya. Dari pagi jam pertama, jam kedua, jam ketiga harus ikut. Itu pembelajaran sampai jam 2:30 itu harus benar-benar diikuti oleh kalian. Jangan sampai kalian tidak ikut ya. Tugas-tugasnya harus dijalankan atau dikerjakan biar nanti kalian mendapatkan nilai dari pembelajaran tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang Ibu akan sampaikan hari ini yaitu tentang mengenai hubungan baik antar umat beragama ya. Ini tentunya sekarang itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini masalah pergaulan juga. Kita beragama Islam, yang lain misalkan ada agama Kristen, ada agama Protestan, ada Buddha, ada Hindu. Ketika gabung di lingkungan kita itu, kita jangan sampai mengusik mereka ya. Biarkan mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya aturan sendiri, kita juga punya aturan sendiri. Yang penting kita sebagai umat Islam itu harus komitmen dengan agama kita sendiri, dengan menjalankan ritual agamanya, yaitu dengan proses peribadahan yang diwajibkan di agama kita. Misalkan kita sholatnya harus benar-benar, jangan sampai sholat yang 5 waktu itu kadang sholat, kadang enggak. Duhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak. Jangan seperti itu, tuh namanya belang ya. Itu bagaikan cross zebra itu kan kadang yang sholatnya putih, yang enggaknya hitam. Jangan seperti itu. Kalian harus komitmen.
harus benar-benar sholat semua. Waktu itu harus dikerjakan sholatnya sehari semalam itu 5 waktu itu wajibnya ya, apalagi kalau dengan sunnah-sunnahnya loh. Subhanallah, silahkan kerjakan ya. Puasa, rajin ngaji, rajin ke masjid, kerjakan itu yang penting kita kerjakan seperti itu sudah komitmen dengan agama kita sendiri. Dan ketika ada agama yang lain menghampiri kita, itu biarkan aja, jangan sampai kita mengurusi mereka, jangan sampai membuat keonaran, keributan. Nah, disinilah kita sebagai masyarakat Indonesia, kita itu harus bersatu. Kan negara kita negara Pancasila. Bukan berarti kita harus mempermasalahkan mereka, tidak. Mereka kita. Ya, intinya kita itu harus menjalankan agama kita sendiri dengan baik. Karena kalian harus ingat, Rasulullah pun tidak menginginkan kalau di luar agama Islam itu diganggu oleh umat Islamnya. Kalau ada yang mengganggu orang kafir katanya ya, itu akan berhubungan dengan saya. Jadi mereka ya di luar Islam, maksudnya orang-orang di luar Islam jangan sampai diganggu. Makanya kita harus benar-benar baik dalam jangan sampai nanti orang-orang menilai kita sebagai umat Islam kita bertingkah laku kurang baik kepada orang lain ya. Karena pada dasarnya hubungan antara umat beragama itu harus benar-benar diperhatikan. Kita intinya harus bersatu, jangan sampai berselisih. Mereka urusan tetapi kalau mereka merusak ke kita, baru kita berpindah. Berarti kalau mereka tidak merusak, tidak mengganggu kita, ya biarkan aja itu ya. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat agama yang ada di negara kita itu ada berapa? Seingat tidak? Ini kan sudah disampaikan juga waktu kelas 8. Tapi sekarang mungkin ke realisasinya ya. Jadi benar-benar kehubungannya harus dijaga itu ya. Ada berapa masih ingat? Ada 6. Nah, pertama apa? Islam, lalu apa lagi? Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang tempat beribadahnya Islam di mana? Masjid ya. Lalu kalau Protestan di gereja, Katolik di gereja, lalu apalagi Hindu di pura, lalu Buddha di vihara, dan Konghucu di kelenteng. Iya, masih ingat semua ya. Itu sudah disampaikan oleh Ibu. Mungkin sekarang Ibu akan menekankannya, itu hubungannya aja. Hubungannya, jangan sampai kalian menjadi rusuh hanya karena sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab. Kalian jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang tertentu yang sifatnya akan menghancurkan diri kalian. Itu ya. Siap semua? Siap, bagus. Nah, di sini juga Ibu akan menekankan antara hubungan satu manusia dengan manusia yang lain itu tentang sikap kita itu harus dijaga ya. Intinya kalau kita mencubit orang, harus cubit dulu diri sendiri ya. Sakit tidak? Nah, kalau sakit berarti orang pun kalau dicubit oleh kita itu akan merasakan sakit ya. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Jangan suka menyinggung perasaan orang, nanti orang lain juga kalau kesinggung itu akan marah ke kita. Makanya setiap kita ngomong harus dipikir dulu, ini menyinggung tidak ya, biar kita banyak teman ya. Karena orang itu kalau sudah tersinggung dia tidak akan mau berhubungan dengan kalian. Makanya kalian, Ibu yakin pasti kalian bisa ya. Semua apa-apa yang diharuskan dari sekolah itu tidak lepas dari sikap, aturan ya, tata krama, semua itu mengarah ke kebaikan dan kalian pasti bisa. Ibu yakin pasti bisa. Dan misalkan yang belum bisa mengkondisikan, silahkan ya. Di masa pandemi ini kalian banyak berdiam diri di rumah, silahkan banyak berpikir diri sendiri ya. Kalian apa kekurangan kalian, silahkan ubah. Apalagi sekarang kalian kelas 9 bukan kelas 8 lagi. Ibu yakin kalian pasti bisa ya. Mungkin hanya itu yang disampaikan oleh Ibu. Untuk kedepannya Ibu harap kalian benar-benar mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar ya. Dan Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini atau mengikuti kegiatan daring atau BDR ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.